Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Judul renungan kita hari ini ialah Masa Depan yang Penuh Badai. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami saat ini juga, agar kami boleh mendengar dan memahami akan kebenaran firman yang akan kami terima saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Wahyu 13 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh." Saudaraku, khayal Sakaria mengenai Yosua dan malaikat itu diterapkan dengan lebih tegas kepada pengalaman umat Allah pada penutupan hari pendamaian yang besar. Jemaat yang sisa akan menghadapi pencobaan dan kesusahan yang besar. Mereka yang memelihara hukum Allah dan beriman pada Yesus akan merasakan murka naga dan bala tentaranya. Iblis menganggap dunia ini sebagai rakyatnya. Dia sudah menguasai jemaat yang murtad, tetapi disinilah suatu kelompok kecil yang melawan kebesarannya. Jika dia dapat menghapuskan mereka itu dari permukaan bumi, maka kemenangannya akan lengkap. Sama seperti dia mempengaruhi bangsa-bangsa kafir, menghancurkan bangsa Israel, demikianlah dalam waktu yang dekat dia akan membangunkan kuasa kejahatan dunia untuk membinasakan umat Allah. Semua orang akan dituntut untuk menurut undang-undang buatan manusia yang bertentangan dengan hukum ilahi. Mereka yang akan tetap setia kepada Allah dan kepada tugasnya akan diancam, dicaci dan dibuang. Mereka akan dikhianati baik oleh orang tua maupun saudara-saudara dan oleh keluarga dan sahabatnya. Satu-satunya pengharapan mereka ialah pada rahmat Allah. Satu-satunya pertahanan mereka ialah doa. Sama seperti Yosua memohon di hadapan malaikat itu, demikianlah jemaat yang sisa dengan hati yang remuk dan iman yang tekun memohon keampunan dan kelepasan melalui juru damai mereka. Mereka sungguh menyadari betapa jahatnya hidup mereka. Mereka melihat kelemahan dan ketidaklayakan mereka. Dan sementara mereka memandang diri, mereka hampir putus harap. Penggoda itu siap menuduh mereka, sama seperti dia siap menuduh Yosua. Dia menunjukkan pakaiannya yang kotor, kelemahan tabiatnya. Dia menghadapkan kelemahan dan kesalahan mereka, dosa karena tidak bersyukur, keadaan mereka yang tidak sama dengan Kristus yang sudah menghina penebus mereka itu. Dia berusaha menakut-nakuti manusia dengan perasaan bahwa keadaan mereka itu tidak dapat diharapkan lagi, bahwa kenajisan dosa mereka itu tak akan pernah terhapuskan. Dia mengharap dengan jalan demikian akan merusak iman mereka sehingga mereka menyerah kepada pencobaannya, meninggalkan kesetiaannya terhadap Allah, lalu menerima tanda binatang itu. Iblis mempertahankan tuduhannya terhadap mereka itu di hadapan Allah, serta menyatakan bahwa mereka tidak berhak lagi mendapat lindungan Allah karena dosa mereka itu, lalu menuntut haknya untuk membinasakan mereka sebagai pelanggar. Dia mengatakan bahwa sama seperti dia dibuang dari sorga, maka mereka itu patutlah tidak beroleh kemurahan Allah. Apakah mereka ini? Katanya, orang-orang yang akan mengambil tempat saya di sorga dan juga tempat malaikat yang menggabungkan diri dengan saya. Testimonies for the Church, Jilid 5, halaman 472 dan 473. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk tuntunan-Mu yang sudah menjadi bagian kami saat ini, sehingga kami boleh kembali mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap mempersiapkan diri kami
di masa-masa yang akan datang, di mana kami akan melalui badai pencobaan, tantangan yang berat, namun Tuhan beserta kami. Oh Bapa di sorga, hari ini pun kami menyerahkan seutuhnya hidup kami hanya di bawah kendali-Mu, sehingga apapun yang kami akan jumpai, kami akan lalui dengan pertolongan Tuhan, dan kemenangan pasti kami peroleh. Karena badai-badai yang ada di hadapan kami boleh lewati hanya dengan kekuatan dari Tuhan saja. Bapa, berkati aktivitas kami hari ini, berkati penyembahan kami, berkati segala rencana kami, karena kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.